Para romo, suster, buter, bapak ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan. 2 hari terakhir kemarin kita merasakan was-was, khawatir dan takut sehubungan dengan adanya demo yang terjadi di berbagai kota di Indonesia ini. Demo itu menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Heran saya, sebelum undang-undang itu disosialisasi kepada masyarakat, telah menimbulkan reaksi keras, demo yang anarkitis. Para demonstran menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu karena dianggap menyengsarakan rakyat kecil, terutama kaum buruh. Bukan main ya. Pengaruh ini, faham ini, motivasi ini telah menjadi semangat para demonstran sehingga mereka bergelora untuk menuntut kepada DPR dan pemerintah supaya membatalkan undang-undang itu. Padahal berbagai tokoh sudah menjelaskan, memberikan pengantar penjelasan bahwa Presiden kita itu begitu besar perhatiannya kepada kehidupan rakyat kecil. Ia ingin agar rakyat kecil itu menikmati kesejahteraan. Negara ini menjadi maju dan tidak kalah dengan negara-negara tetangga. Maka perlu perbaikan dalam hal hukum. Itulah sebabnya maka dibuat undang-undang. Nah, belakangan kita tahu bahwa para penipu itu ternyata digerakkan oleh oknum-oknum tertentu, tokoh-tokoh masyarakat yang mestinya jadi panutan, tetapi rupa-rupanya mereka sakit hati dan dikatakan haus kekuasaan sehingga menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan cita-cita dan kehendaknya. Apa yang dikehendaki dari demo itu adalah kerusuhan, chaos. Yang dibayangkan adalah peristiwa seperti bulan Mei tahun 1998 yang lalu, di mana kita tahu bahwa kemudian pemerintahan itu bubar karena presiden mengundurkan diri. Ya, bukan main kekuatan rakyat. Nah, rupa-rupanya orang-orang itu membayangkan bahwa rakyat yang sama ini adalah potensial untuk bisa menciptakan suasana chaos lagi, sehingga pemerintahan yang sekarang pun akhirnya bubar dan mundur. Saudara-saudari yang terkasih, kedua ini terbuka. Apalagi setelah ada 8 tokoh masyarakat ditangkap dan ditahan oleh pihak Polri. Mereka disangka, dituduh telah mendalangi kegiatan demo ini dengan berita hoax, dengan berbagai macam fasilitas dan koordinasi yang rapi, sehingga cita-cita mereka itu terlaksana. Tetapi ternyata apa yang dimaui itu gagal total. Tapi terus terang saya juga ikut khawatir kalau betul memang yang dicita-citakan mereka itu berhasil. Katakanlah presiden kita sekarang ini mundur, lalu siapa penggantinya? Apa yang akan terjadi di negara ini? Akan terjadi perebutan kekuasaan, perang saudara dan sebagainya. Itu sungguh
mengerikan. Kita akan kembali sekian dasawarsa ke belakang, tidak jadi maju. Sebagai manusia, wajar kalau kita takut dan khawatir, maka harus waspada. Namun lebih daripada itu, kita diminta oleh Tuhan Yesus supaya lebih takut kepada Tuhan. Itu perkaranya. Karena apa? Tuhan itu maha kuasa. Ia yang memiliki kehidupan ini, kuasa atas segala makhluk, bahwa tanpa Dia sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau kemudian demo itu tidak mencapai sasaran, gagal total, saya kira kita harus bersyukur karena Tuhan tidak sare, tidak tertidur. Ia melindungi kita semua dan memberkati segala upaya pemerintah yang saat ini untuk memajukan negara tercinta. Tuhan bersabda dalam Injil pada hari ini, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah Dia." Ya. Jadi kita harus lebih menempatkan diri di hadapan Allah yang berkuasa membuat dunia ini menjadi apa. Bukankah selama masa pandemi kita dibawa kepada perenungan dan berhadapan dengan sesuatu yang tidak terjamah, yang begitu besar? Hanyalah virus COVID-19 sudah membuat kita tak berdaya. Apalagi Tuhan yang menguasai virus itu jauh lebih kuasa. Dan kita bertanya, kenapa Tuhan membiarkan virus itu berkembang? Nah, ini yang mesti kita mendapatkan jawaban masing-masing. Tentu punya maksud yang baik dari semuanya itu. Nah, saudara sekalian, maka saya mengajak Anda sekalian untuk bersama-sama kembali ke hadapan Tuhan, menyerahkan diri, hidup dan mati kita. Dia yang mengatur. Seandainya ada perkara-perkara yang membuat kita takut, jangan lupa bahwa Tuhan ada di pihak kita. Bersama Yesus, siapa takut? Terima kasih.